Perasaan lumpuh itu bukanlah kemalasan, itu adalah inersia aksi. Dalam video ini, kita akan membongkar ilmu fisika di balik keengganan kita untuk memulai. Dan saya akan berikan 3 pemicu psikologis praktis untuk menghancurkan tembok penundaan dan menggerakkan rodanya, bahkan di saat paling tidak termotivasi sekalipun. Dalam ilmu fisika, ada sebuah hukum fundamental dari Newton. Sebuah objek yang diam akan cenderung tetap diam. Untuk menggerakkan sebuah benda berat yang diam, dorongan pertama adalah dorongan yang paling sulit dan membutuhkan energi paling besar. Setelah benda itu mulai bergerak, mendorongnya akan terasa jauh lebih ringan. Inilah yang terjadi di dalam pikiran kita. Inersia aksi adalah kondisi di mana kita terjebak dalam keadaan diam. Mengapa ini terjadi? Ada 3 alasan utama. Pertama, kita terlalu banyak berpikir. Kita membayangkan tugas di depan kita, menulis skripsi, memulai bisnis, berolahraga, sebagai sebuah gunung raksasa yang mustahil untuk didaki. Kita memikirkan semua langkah dari A sampai Z, merasa kewalahan, dan akhirnya memutuskan untuk tidak melangkah sama sekali. Kedua, adanya friksi atau hambatan. Tugas itu sendiri mungkin tidak sulit, tapi ada langkah-langkah kecil yang menghalanginya. Ingin lari pagi, tapi sepatu olahraganya ada di lemari yang berantakan. Ingin belajar skill baru, tapi laptopnya lemot. Friksi-friksi kecil ini menjadi alasan sempurna bagi otak kita untuk berkata, "Ah, sudahlah, besok saja." Ketiga, dan yang paling umum, kita menunggu gelombang motivasi. Kita menunggu perasaan semangat yang magis itu datang untuk mendorong kita. Masalahnya, motivasi adalah hasil dari aksi, bukan penyebabnya. Menunggu motivasi datang adalah seperti seorang peselancar yang duduk di pantai menunggu ombak tsunami. Mungkin tidak akan pernah datang, dan jika datang pun mungkin sudah terlambat. 3 hal ini, overthinking, friksi, dan mitos motivasi, menciptakan sebuah tembok penundaan yang kokoh di hadapan kita. Tapi setiap tembok punya titik lemah. Dan inilah 3 pemicu untuk menghancurkannya. Inilah 3 pemicu psikologis yang bisa kamu gunakan untuk membajak sistem di otakmu dan memaksa dirimu untuk memulai. Pemicu pertama, aturan 2 menit. Pemicu pertama ini adalah senjata pamungkas untuk melawan overthinking. Ini adalah aturan 2 menit yang dipopulerkan oleh James Clear. Aturannya sangat sederhana. Apapun tujuan atau kebiasaan barumu, sederhanakan langkah pertamanya menjadi sesuatu yang bisa dilakukan dalam kurang dari 2 menit. Tujuannya di sini bukanlah mencapai hasil, tapi menguasai seni memulai. Kita menipu otak kita. Otak kita melihat menulis skripsi sebagai ancaman besar, tapi ia melihat membuka laptop dan menulis 1 kalimat sebagai hal yang sangat sepele dan tidak mengancam. Lihat bagaimana ini bekerja. Membaca 1 buku menjadi membaca 1 halaman. Berolahraga selama 1 jam menjadi memakai sepatu olahraga dan keluar rumah. Meditasi selama 30 menit menjadi duduk dan mengatur napas selama 60 detik. Membersihkan seluruh rumah menjadi memasukkan 1 piring kotor ke tempat cuci piring. Saat kamu membuat langkah pertama begitu ridiculously easy, begitu mudahnya hingga terasa bodoh untuk tidak melakukannya, kamu menghilangkan semua alasan untuk menunda. Dan inilah keajaibannya. Setelah kamu membaca 1 halaman, kemungkinan besar kamu akan lanjut ke halaman kedua. Setelah kamu memakai sepatu olahraga dan keluar rumah, kemungkinan besar kamu akan mulai berjalan atau berlari kecil. Hukum inersia mulai berbalik. Sebuah objek yang bergerak akan cenderung tetap bergerak. Aturan 2 menit adalah dorongan pertama untuk menggerakkan bola saljumu dari puncak bukit. Pemicu kedua, arsitektur lingkungan. Pemicu kedua ini adalah cara kita melawan friksi atau hambatan. Jika aturan 2 menit adalah tentang membuat aksinya lebih mudah, pemicu ini adalah tentang membuat lingkungannya mendukung aksi tersebut. Jadilah seorang arsitek bagi lingkunganmu. Rancang duniamu sedemikian rupa sehingga jalan menuju kebiasaan baik terasa menurun, dan jalan menuju kebiasaan buruk terasa menanjak. Otak kita pada dasarnya pemalas. Ia akan selalu memilih jalan dengan hambatan paling sedikit. Gunakan kemalasan ini untuk keuntunganmu. Contoh praktis. Ingin lebih banyak minum air? Jangan hanya berharap akan ingat,
Beli botol minum besar yang kamu sukai dan letakkan di atas meja kerjamu, tepat di samping tanganmu. Buatlah lebih sulit untuk tidak minum. Ingin berhenti scroll ponsel di pagi hari? Jangan mengandalkan tekad. Cas ponselmu di ruangan yang berbeda. Ciptakan friksi, harus bangun dan berjalan untuk melakukan kebiasaan buruk. Ingin belajar main gitar setiap hari? Jangan simpan gitarmu di dalam kotaknya di songkok ruangan. Letakkan di stand gitar tepat di tengah ruang tamu, di tempat yang selalu kamu lihat. Buatlah gitarmu memanggilmu untuk dimainkan. Ingin lari pagi? Siapkan baju olahraga, kaos kaki, dan sepatu di sebelah tempat tidurmu sebelum kamu tidur. Saat kamu bangun, hal pertama yang kamu lihat adalah undangan untuk bergerak. Dengan merancang lingkunganmu, kamu memindahkan beban dari tekad yang terbatas ke isyarat visual yang konstan. Kamu menciptakan sebuah ekosistem di mana memulai menjadi langkah yang paling natural dan logis untuk dilakukan. Pemicu ketiga, kontrak satu koin. Pemicu terakhir ini adalah cara untuk membangun konsistensi dan melawan mitos motivasi. Ini adalah sebuah kontrak sederhana dengan dirimu sendiri, yang hanya membutuhkan satu koin setiap hari. Koin itu bisa berupa tanda X di kalender. Metode ini dikenal sebagai jangan putuskan rantainya. Caranya begini, ambil sebuah kalender berdinding. Setiap hari kamu berhasil melakukan aksi 2 menitmu, misal menulis satu kalimat, berikan dirimu hak untuk menggambar sebuah X besar pada tanggal hari itu. Hari berikutnya, lakukan lagi, gambar X lagi. Sekarang, tugas kamu bukanlah menyelesaikan skripsi, bukan. Tugas harianmu jauh lebih sederhana. Jangan sampai rantainya putus. Pergeseran fokus ini sangat powerful. Tujuanmu yang besar dan menakutkan berubah menjadi sebuah permainan harian yang sederhana dan memuaskan. Kamu tidak lagi terbebani oleh hasil akhir. Kamu hanya fokus untuk mendapatkan X-mu hari ini. Melihat deretan X yang semakin panjang akan memberikan kepuasan visual dan bukti nyata dari komitmenmu. Rantai itu menjadi momentum yang terlihat. Semakin panjang rantainya, semakin berat rasanya untuk memutuskannya. Kamu akan rela menulis satu kalimat di jam 11.59 malam hanya demi menjaga rantai itu tetap utuh. Kontrak satu koin ini membangun sesuatu yang lebih penting dari motivasi. Ia membangun identitas. Kamu bukan lagi orang yang ingin menjadi penulis. Kamu adalah orang yang menulis setiap hari. Dan identitas inilah yang akan mendorong aksimu dalam jangka panjang. Bro, mari kita luruskan satu hal untuk selamanya. Motivasi bukanlah percikan api yang memulai mesin. Motivasi adalah asap yang keluar dari mesin yang sudah berjalan. Aksi harus datang lebih dulu. 3 pemicu ini, aturan 2 menit, arsitektur lingkungan, dan kontrak satu koin, bukanlah tentang menjadi pahlawan superhero dalam satu malam. Ini adalah tentang menjadi ilmuwan yang cerdas bagi dirimu sendiri. Ini adalah seni membuat langkah pertama menjadi begitu mudah, begitu natural, dan begitu memuaskan, hingga mustahil untuk ditolak. Perjalanan 1000 km tidak dimulai dengan sebuah lompatan gaksasa. Ia dimulai dengan satu langkah kecil. Tugasmu bukanlah memikirkan seluruh perjalanan. Tugasmu hari ini hanyalah memastikan satu langkah kecil itu terjadi. Mari kita praktikkan aturan 2 menit itu sekarang juga. Aksi 2 menit pertamamu adalah menulis. Tulis di kolom komentar apa satu aksi 2 menit yang akan kamu lakukan segera setelah video ini selesai. Mari kita jadikan kolom ini sebagai titik start kita bersama. Dan jika video ini bisa menjadi dorongan pertama bagi temanmu yang kamu tahu sedang terjebak dalam penundaan, jadilah teman yang baik dan bagikan video ini kepadanya. Terakhir, agar kita bisa terus membangun momentum setiap minggunya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak pernah ketinggalan pemicu berikutnya. Sampai jumpa di langkah pertama.